Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Jazz Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film lanjutan dari Night at the Museum yang pertama. Sequel pertama sudah pernah kita bahas ya di channel ini. Buat yang belum pernah nonton, agar ditonton dulu. Link akan saya taruh di kolom komentar. Film ini lebih menarik menurut saya ketika hadirnya seorang wanita cantik yang bernama Amelia. Sang tokoh wanita ini berhasil memerankan seorang pilot wanita pertama di dunia. Padahal di sini sebenarnya ia adalah patung hidup di sebuah museum. Penasaran dengan alur ceritanya? Ya sudah, seperti biasa sebelum saya melanjutkan alur ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jika sudah, enjoy ya, here we go. Film diawali dengan sang aktor utama yang bernama Larry yang menghadiri sebuah show di stasiun televisi. Di sana ia diwawancarai tentang masa lalu Larry yang bekerja sebagai penjaga museum dulunya. Dan berkat kerja kerasnya, sekarang Larry menjabat sebagai CEO di sebuah perusahaan yang ia dirikan sendiri. Sekarang Larry hidup sebagai orang kaya raya dan sukses. Banyak perusahaan yang menawarkannya untuk bekerja sama. Setelah dari sana, Larry pun berkunjung ke sebuah museum atau tempat kerja lamanya yang dulu ia menjabat sebagai penjaga malam di sana. Namun di sana, Larry melihat pengunjung yang begitu sepi dan ia juga kaget melihat sebuah packingan kayu yang ternyata semua patung di dalam museum tersebut akan dipindahkan dan digantikan dengan teknologi yang lebih canggih yang berupa sebuah hologram. Larry pun merasa sedih akan hal tersebut karena sebentar lagi teman-teman patungnya akan dibawa dan dipindahkan ke sebuah gudang museum lainnya. Larry pun bertanya kepada pemilik museum atau bos lamanya kemana patung-patung tersebut akan dipindahkan. Bosnya itu menjawab bahwa semua patung di sana akan dipindahkan ke sebuah tempat penyimpanan di kota Washington DC. Mendengar pernyataan tersebut, Larry pun semakin sedih. Di malam harinya Larry tak pulang ke rumahnya. Ia memilih untuk menunggu semua teman-temannya hidup di malam hari. Dan hari pun sudah malam. Seperti biasa semua patung di sana hidup dengan sendirinya berkat pengaruh sebuah prasasti kuno yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Jika kalian belum tahu, link videonya ada di kolom komentar. Di sana patung-patung semuanya tidak heboh seperti biasanya. Mereka nampak murung dan bersedih karena mereka tahu akan dipindahkan ke tempat yang baru. Patung-patung di sana atau teman-teman Larry juga kecewa dengan dirinya. Karena semenjak Larry berhenti dari pekerjaannya sebagai penjaga museum, ia sekarang tak pernah berkunjung kembali. Karena kesibukan Larry yang menjadi orang sukses membuatnya lupa akan teman lamanya. Dan hal yang mengejutkan juga didengar Larry dari Teddy sang presiden yang mengatakan bahwa prasasti kuno tidak ikut bersama mereka. Yang artinya pada malam hari mereka tidak akan hidup seperti biasanya. Teddy pun juga mengatakan bahwa ini adalah malam terakhir mereka bertemu dengan Larry. Dan Larry pun pergi untuk pulang ke rumahnya. Dan di sini Larry sudah tinggal bersama anaknya. Tak lama kemudian Larry pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Jedediah. Terdengar dari telepon tersebut ada keributan di sana. Jedediah pun meminta bantuan kepada Larry untuk datang menolongnya. Dan ternyata Firaun yang bernama Kamunra menindas si Jedediah dan teman-temannya. Kamunra berencana ingin menguasai dunia dan mengacaukan semua seisi bumi. Tak berpikir panjang, akhirnya Larry pun pergi untuk menolong teman-temannya yang sudah dipindahkan ke sebuah museum yang baru. Museum ini lebih besar daripada sebelumnya dan juga lebih banyak tentang sejarah-sejarah di dalamnya. Larry yang bingung mencari temannya, ia pun bertanya kepada beberapa petugas museum di sana, di mana tempat patung-patung yang baru saja dipindahkan. Kemudian Larry pun ditunjukkan untuk pergi saja ke belakang museum. Dan di sana ia bertemu dengan seorang penjaga museum yang menyuruh Larry untuk tidak menyentuh apapun di sana. Mereka berdua pun terjadi adu mulut dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Yang pada akhirnya Larry pun berhasil mengalahkan si penjaga museum tersebut. Setelah itu Larry pun mengajak untuk berdamai dan Larry pun pergi dari sana. Tak hanya itu, ia pun juga berhasil mencuri ID card milik penjaga museum itu. ID card ini digunakan Larry untuk menerobos masuk ke ruangan museum. Larry pun menyamar sebagai penjaga museum di sana dengan menggunakan ID card yang dicurinya. Dan Larry pun mulai penyamarannya sebagai penjaga museum di sana. Ia bekerja sama dengan anaknya sendiri yang memantau Larry atau memberitahu jalan masuk ke sebuah museum tersebut untuk mencari keberadaan teman-temannya. Akhirnya Larry pun berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan, yang dimana di sana Larry melihat beberapa patung yang berupa sebuah pasukan tentara Mesir kuno yang mengarahkan senjatanya ke sebuah peti kayu. Dan ternyata peti tersebut berisi teman-temannya si Larry.
Ternyata persoalan yang terjadi di museum tersebut adalah ketika si monyet Dexter membawa prasasti kuno yang dicurinya di museum tempat awal mereka. Dan akibat tersebut, semua patung-patung museum yang berada di sana ikut hidup pada malam harinya. Kemudian Larry pun mencoba dan berusaha mengambil prasasti kuno tersebut yang dipegang Dexter. Tak lama kemudian, prasasti yang dipegang Larry tersebut memunculkan cahayanya sendiri. Ternyata di sana hari sudah mulai gelap. Dan semua patung di museum tersebut kembali hidup. Termasuk patung tentara Mesir kuno yang mengarahkan senjatanya kepada teman-temannya si Larry. Pasukan tentara Mesir kuno tersebut memiliki pemimpin yang bernama Kamunrah. Atau dikisahkan di sini bahwa ia merupakan kakak dari Fir'aun Akamenrah yang pernah muncul di film sequel pertama di film ini. Karena prasasti kuno tersebut yang dibawa Dexter, ia menganggap bahwa dirinya sudah hidup kembali. Ia dan beberapa pasukannya pun bertujuan untuk merebut prasasti tersebut. Dan ia ingin menguasai dunia, katanya. Ketika ia melihat prasasti tersebut berada di tangan Larry, Kamunrah pun mencoba untuk meminta prasasti itu kepada si Larry. Namun si Larry mempunyai cara untuk mengelabui si Kamunrah. Larry mengelabuinya dengan cara memberitahu Kamunrah bahwa ada yang lebih berharga daripada prasasti kuno tersebut. Kemudian Larry pun menunjukkan sebuah peti kayu kepada Kamunrah. Dan Larry pun membuka peti tersebut dan ternyata di dalam kotak itu terdapat sebuah gurita raksasa yang kemudian menyerang beberapa pasukannya Kamunrah. Larry pun berhasil merebut kembali prasasti itu dan kemudian ia pun kabur membawa prasasti kuno itu. Tak hanya sampai di situ, Larry pun kembali dikejar oleh beberapa pasukannya Mesir. Tetapi ia berhasil ditolong oleh seorang jenderal yang membawa sebuah becak. Namun sialnya ketika di perjalanan kepala sang jenderal kejedot yang membuat ia terjatuh. Kemudian Larry pun bertemu dengan patung hidup wanita yang begitu cantik. Ia merupakan pilot pertama wanita di dunia yang berhasil menyeberangi lautan Atlantik. Wanita ini bernama Amelia. Pilot wanita itu selalu mengikuti Larry kemanapun ia pergi. Karena Amelia merasa bahwa Larry adalah seorang pria yang menyukai sebuah tantangan. Tak lama setelahnya, Larry dan Amelia pun dikejar-kejar oleh tentara Mesir untuk merebut kembali prasasti yang dibawa Larry. Ketika tersudut, mereka pun berhasil kabur masuk ke sebuah foto yang di dalamnya terdapat sebuah kehidupan. Pasukan Mesir pun ikut masuk ke dalam foto tersebut. Ketika Larry keluar, ia membalikkan foto itu ke arah dinding yang membuat pasukan Mesir terjebak di dalam sana. Di sisi lain, Kamunrah berkumpul bersama tokoh-tokoh berpengaruh dunia untuk mengajaknya bekerja sama. Tokoh tersebut terdiri dari Ivan, Napoleon, dan sang mafia Al Capone yang masih muda. Di sini Kamunrah bertujuan untuk mengajak mereka untuk merebut prasasti yang dibawa Larry, untuk membantunya menguasai dunia. Ketika Larry dan Amelia berjalan, ia dikepung oleh tentara Napoleon dan berhasil membawa si Larry dan prasasti kuno tersebut. Dan di lain tempat, teman-teman Larry yang berada di dalam peti memikirkan cara untuk keluar dari sana. Octavius dan Jedediah pun berhasil keluar melalui lubang kecil yang berada di peti tersebut. Namun Jedediah diketahui oleh anak buah dari Al Capone, dan ia pun dikurung di dalam sebuah sangka. Namun alhamdulillahnya, Octavius pun berhasil kabur. Adegan berlanjut dengan Kamunrah yang berhasil menangkap si Larry dan merebut prasasti kuno tersebut. Prasasti itu kemudian digunakan oleh Kamunrah, namun sialnya, prasasti itu memiliki sebuah kode kombinasi yang tak diketahui oleh Kamunrah. Kemudian Kamunrah pun memerintahkan si Larry untuk mencari kode prasasti itu agar bisa digunakan. Larry diberikan waktu 1 jam untuk mencari tahu kode prasasti itu. Atau tidak, si Jedediah akan dibenamkan dalam sebuah pasir waktu. Karena terpaksa, Larry pun mencari tahu kode prasasti itu. Larry pun kembali bertemu dengan Amelia yang siap membantu si Larry. Karena memiliki waktu yang terbatas, Larry pun bertanya kepada patung-patung, namun semua itu hanyalah sia-sia. Kemudian Larry pun terpikir untuk bertanya kepada ilmuwan dunia, Albert Einstein yang kecil. Namun sang ilmuwan itu berada di gedung seberang. Akhirnya si Larry pun keluar dan mencari si Albert Einstein. Di sisi lain, Kamunrah pun melihat si Larry yang keluar dari gedung museum. Ia mengira bahwa si Larry akan kabur dari sana. Kamunrah pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar si Larry. Amelia dan Larry pun bertemu dengan patung Abraham Lincoln raksasa, sang presiden ke-16 Amerika Serikat. Adegan berlanjut dengan Larry yang berhasil bertemu dengan ilmuwan Albert Einstein yang memberitahu kode kombinasi prasasti tersebut. Tak lama kemudian pasukan Napoleon pun mengejar si Larry, dan Amelia pun membantu si Larry kabur menggunakan sebuah pesawat. Larry pun menuju kembali ke Kamunrah untuk menukar kode sandi itu dengan temannya si Jedediah.
Namun setelah banyaknya perdebatan, Al Capone pun datang dengan membawa Albert Einstein yang memaksa Einstein untuk memberitahu kode sandi tersebut. Dan pada akhirnya si Kamundra pun berhasil membuka portal tersebut dan memanggil pasukan tentara dari dunia lain yang memiliki kepala berbentuk burung. Tak lama kemudian si Octavius pun datang membawa pasukan, yaitu si patung raksasa Abraham Lincoln, yang membuat pasukan burung ketakutan dan kembali masuk ke dalam portal itu lagi. Tapi Kamundra tak menyerah, ia masih ingin untuk menghabisi si Lery. Namun tak lama setelahnya teman-teman Lery pun datang untuk membantu si Lery. Dan di sana terjadilah perperangan antara Lery dan pasukan Kamundra. Jedediah pun berhasil diselamatkan oleh Octavius yang hampir tewas tertimbun pasir waktu. Dan kemudian Lery pun berhasil mengalahkan si Kamundra dan semua pasukannya. Dan pada akhirnya Lery pun membawa kembali teman-temannya ke museum yang dulu, yang menggunakan sebuah pesawat yang diantarkan oleh Amelia. Ketika berdua, Amelia pun menyatakan perasaannya, namun Lery memberitahu bahwa Amelia adalah sebuah patung. Amelia pun menjawab bahwa ia sudah tahu semua itu dan bisa menerima kenyataan. Akhirnya mereka berdua pun berpisah. Setelah museum itu direnovasi selama 2 bulan, museum pun kembali dibuka. Namun hanya pada di malam hari, agar semua pengunjung bisa melihat patung di sana hidup pada malam hari. Tapi pengunjung di sana hanya mengira bahwa itu hanyalah sebuah teknologi. Lery yang lagi berbincang dengan bos lamanya, di sana ia mengatakan bahwa ia sudah menjual perusahaannya. Dan ia ingin membeli museum itu, agar ia bisa menjaga museum itu untuk selamanya, dan bisa bertemu dengan teman-temannya tanpa adanya hambatan apapun. Dan di akhir adegan, Lery pun melihat seorang wanita cantik yang wajahnya mirip dengan Amelia, sang pilot pertama wanita. Dan kemudian Lery pun berkenalan dan mengajak si wanita tersebut untuk berkeliling melihat museum. Dan seperti itulah alur cerita dari film Night at the Museum sequel yang kedua. Film ini memang sudah cukup lama dirilis tahun 2009. Namun film ini tidak pernah bosan untuk ditonton bagi penikmat film, dengan keunikan yang disungguhkan kepada penonton. So, bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tinggalkan komentarnya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih menarik. Saya Judi Setiawan undur diri dan sampai jumpa di konten selanjutnya.